Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar IPA ya. Senang sekali di masa Covid ini kita ketemu lagi. Kemarin kita sudah belajar tatap muka dengan protokol Covid. Sekarang kita harus belajar online lagi. Oke, untuk pertemuan kali ini, sebelum belajar, marilah kita awali dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah anak-anak, kita hari ini akan belajar tentang reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Ini bab kedua ya di kelas 9. Nah, bisa kalian lihat anak-anak semuanya di layar ya, ada nampak hewan dan tumbuhan. Nah, hewan dan tumbuhan ini bagaimana cara reproduksinya ya? Marilah kita pelajari selanjutnya. Simak baik-baik ya. Ya, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang reproduksi tumbuhan ya, khusus tumbuhan saja. Dan tumbuhan pun masih kita batasi lagi, yaitu tentang tumbuhan Angiospermae. Ya, anak-anak tahu apa itu tumbuhan Angiospermae? Tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan biji tertutup ya. Ada yang tahu kira-kira apa? Jadi tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan biji tertutup itu adalah tumbuhan yang memiliki ciri bakal biji berada dalam bakal buah ya. Jadi atau ovarium, atau kalau bahasa kita sehari-harinya namanya bijinya itu tertutup oleh daging buah. Nah, itu. Ya. Jadi ingat-ingat, tumbuhan Angiospermae itu adalah tumbuhan yang bijinya berada dalam bakal buah atau berada dalam daging buah. Nah, ini contoh-contoh beberapa tumbuhan ya, kembang bunga-bunganya ini ya. Nah, ada bisa kalian lihat di layar masing-masing. Baiklah, kita selanjutkan. Nah, sekarang reproduksi secara seksual pada tumbuhan Angiospermae tadi ya. Untuk bereproduksi secara seksual ini, tumbuh-tumbuhan dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan alat seksual. Ya, kalau pada manusia kalian kemarin sudah mempelajarinya, ada alat reproduksi seksual pria dan wanita. Nah, begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan ini. Ada alat reproduksi seksual pada bunga, ya. Nah, sekarang marilah kita lihat bagian-bagian bunga. Di sini ada gambar bunga yang sangat cantik ya anak-anak. Nah, di sini mulai dari yang indah, warnanya indah ini. Ya, ini ya, kalau ini bahasa kitanya adalah mahkota, bahasa Indonesianya. Itu kan kalau bahasa kampung Bapak itu namanya petal. Ya. Kemudian ada ada organ reproduksi atau apa ya, kepala sarinya, ada benang sarinya ini ya, ada kepala sari, ada benang, ini kepala sarinya, ini benang sarinya, tangkainya ini ya. Nah, di kepala sari ini ada serbuk sari. Jadi kalau kalian goyang-goyangkan bunga yang sudah mekar, biasanya akan bertaburan serbuk sarinya gitu ya. Kemudian ada kepala putih, ada yang di tengah-tengahnya itu, dia tidak ada serbuk sarinya, ada di bagian tengahnya, itu biasanya namanya adalah kepala putih. Nah, itu kalau bahasa Inggrisnya stigma ya. Dan ada tangkai putih. Kemudian ada bakal biji dan ya. Nah, kepala putih, tangkai putih, dan bakal biji ini adalah organ reproduksi
betina ya pada bunga ya, organ reproduksi jantan pada betina. Sedangkan yang organ reproduksi jantannya adalah yang kepala sari dan benang sari. Kepala sari ini sudah termasuk kepala sari dan benang sari termasuk serbuk sarinya itu di dalamnya ya. Paham anak-anak ya? Jadi yang bagian organ reproduksi jantannya itu adalah kepala sari dan benang sari, sedangkan yang betinanya itu adalah kepala putih, tangkai putih sampai bakal biji. Nih. Ya, kalau bahasa Inggrisnya itu ovari. Ovari ini kalau ya bakal bijinya namanya ovul. Itu ya anak-anak. Kemudian bagian bunga yang lain ada kelopak, ada dasar bunga dan ada tangkai bunga. Nah, itu tolong dihafal, diingat-ingat ya. Dan Bapak ulang sekali lagi, bunga ini ada bagian yang indah itu namanya mahkota, ada organ ya bagian jantannya itu namanya kepala sari dan benang sari, bagian betinanya ya organ betinanya itu kepala putih, tangkai putih dan bakal biji. Oke, ingat-ingat anak-anak ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini dia. Ini kita ulang biar kalian lebih ingat lagi ya. Ini lebih besar lagi. Perhatikan. Nah, ini bagian reproduksi bunga jantannya ya. Ada kepala sari, ada benang sari atau anther dan filamen. Ini ingat-ingat bahasa ini bagi kita masih agak baru ya. Kepala sari itu namanya anther, benang sari namanya filamen. Nah, ya. Kemudian ada mahkotanya. Kemudian ada ovul atau bagal bijinya tadi ya. Kemudian ada sepal atau kelopak, itu bahasa Inggris. Kemudian receptacle, itu tangkainya. Kemudian ada ovarium, ada stilus atau benang kepala tangkai putih. Kemudian ada kepala putih, stigma. Nah, ini adalah disebut dengan putih atau bagian kelamin jantan ya, bagian kelamin jantan pada bunga dan bagian kelamin betina pada bunga ya. Ada putih itu yaitu terdiri dari kepala putih, stilus atau tangkai putih dan ovarium. Di dalam ovarium itu ada ovul, ada bagal biji ya, ingat-ingat. Nah, sekarang proses reproduksi pada bunga angiospermae tadi ya, itu terdiri dari dua proses. Yang pertama namanya adalah polinasi, yaitu yang kedua adalah pembuahan atau fertilisasi. Polinasi ini bahasa kitanya adalah penyerbukan ya anak-anak, yaitu proses jatuhnya serbuk sari atau polen ke kepala putih atau stigma. Kemudian pembuahan atau fertilisasi yaitu proses menyatunya serbuk sari atau polen dengan ovum atau bagal biji. Nah, untuk lebih jelasnya marilah kita simak gambar berikut. Nah, ini proses penyerbukan atau serbuk sari jatuh pada kepala putih. Nah, ini lihat gambar di sebelahnya ini ya. Proses serbuk sari jatuh pada kepala putih itu ya, ini ya, ini serbuk sari jatuh di kepala putih. Ini bisa disebabkan oleh macam-macam ya. Proses jatuhnya serbuk sari di kepala putih ini kalau di gambarnya dibantu oleh serangga ya, ada yang angin macam-macam, nanti bisa kita pelajari lebih lanjut. Ini disebut dengan penyerbukan atau polinasi. Oke, paham ya anak-anak ya? Nah, nih proses polinasi atau penyerbukan itu diawali dengan serbuk sari jatuh pada kepala putih. Kemudian serbuk sari itu berkecambah ya. Kemudian terbentuklah buluh polen pada stilus. Jadi pada tangkai putih akan terbentuk buluh polen ya. Nah, jadi polen sampai di kandung lembaga ya. Nanti polen akan sampai di bagian bakal biji situ nanti ya. Nah, oke. Atau ovarium tadi ya. Kandung lembaga itu disebut dengan ovarium. Ingat-ingat ya, polinasi itu
serbuk sari jatuh di kepala putih, kemudian serbuk sari itu berkecambah, terbentuknya buluh polen pada stilus atau kepala tangkai putih, kemudian polen sampai di kandung lembaga atau ovarium, tapi belum membuahi bakal biji, belum ya. Nah, kalau sudah ketemu dengan bakal biji terjadi pembuahan, nah itu namanya adalah fertilisasi atau pembuahan. Nah ini dia macam-macam penyerbukan berdasarkan penyebabnya. Yang pertama disebabkan oleh angin ya. Ini terjadi contohnya di gambar ini ya. Pada jagung. Jagung itu bunga jantan dan bunga betinanya terpisah. Ya, pada calon buah itu ada rambut-rambutnya, penangkapnya itu tempat menangkap serbuk sari yang ada di atasnya yang jatuh oleh angin. Nah, ini ya. Jadi penyerbukan oleh angin disebut anemogami. Sedangkan oleh serangga disebut entomogami, contohnya si madu, lebah madu tadi ya. Kemudian di penyerbukan oleh burung disebut dengan ornitogami ya. Dan penyerbukan oleh kelelawar disebut kripterogami ya. Sedangkan yang dibantu oleh manusia ini disebut dengan antropogami. Ada yang tahu kira-kira contoh-contoh masing-masing? Ya, nanti coba kalian pelajari lebih lanjut ya, cari informasinya. Yang pada angin ini tadi Bapak contohkan ini tadi ya. Ya, ini gambarnya ada masing-masing. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Nah, sekarang ke fertilisasi atau pembuahan. Itu tadi ya. Serbuk sari yang jatuh di kepala putih, kemudian ini sampai di sini ini. Ya, ini inti sel generatif, inti sel vegetatif ini serbuk sari yang sudah jatuh sampai ke ovarium tadi itu masih polinasi atau penyerbukan. Nah, sekarang setelah ada inti sel generatif dan serbuk sari tadi berubah menjadi inti sel generatif dan inti sel vegetatif, maka akan berjalan terus ya, si buluh serbuk sarinya ini akan memanjang. Ya, akan memanjang ke sini. Nah, ini di gambar sebelahnya ini ya. Akan memanjang menghantarkan serbuk sari tadi untuk masuk membuahi bakal biji. Nah, ini ya, ini sudah kelihatan. Ini awalnya di sini, kemudian sudah bergerak memanjang sampai di sini. Nah, ini ya. Begitu masuk di bakal biji ini ada inti kandung lembaga sekunder ya. Kemudian ada sel telurnya. Nah, maka akan terbentuk ketika sel telur bertemu dengan inti sel serbuk sari tadi, akan terbentuklah zigot, kemudian dan endosperma. Nah, ini ya, inilah yang disebut dengan pembuahan. Oke anak-anak ya. Jadi serbuk sari yang jatuh di kepala putih ini akan merangsang terbentuknya buluh serbuk sari ini memanjang sampai ke bagian bawah sini. Ini ya, menuju dua sel sinergit ini ya, menuju sel betina. Maka sel telur jantan dan sel telur betina akan bertemu membentuklah zigot. Nah, ini anak-anak, oke. Oke, kita lanjutkan lagi. Kemudian siklus tumbuhan gimnospermae ya. Jadi ingat tadi, apa tumbuhan gimnospermae? Tumbuhan yang bakal bijinya atau bijinya ditutupi oleh daging buah. Gitu ya. Nah, ini tadi sudah kita jelaskan aja. Jadi siklusnya ini ya, namanya siklus itu berulang terus ya. Kejadian yang terus-menerus berulang. Nah, itu ini misalnya dimulai kita awali dari bunga ya. Tumbuhan yang berbunga ada kepala sarinya menghasilkan serbuk sari jatuh di kepala putih, maka terjadi proses penyerbukan dan proses pembuahan. Nah, maka terbentuklah zigot. Dari zigot terbentuk embrio. Ini calon bukal buahnya ya. Embrionya itu berkembang menjadi biji dan dibungkus oleh daging buah. Nah, daging buahnya habis dimakan manusia ataupun hewan, bijinya akan jatuh di tanah dan hidup, berkecambah hidup, kemudian menjadi tumbuhan dewasa lagi. Nah, begitulah seterusnya. Itu yang disebut dengan siklus dari biji tanaman atau tumbuhan gimnospermae ya. Oke anak-anak, paham ya? Kita lanjutkan. Nah, itu masih
yang lebih detailnya ini. Oke, bisa anak-anak pahami ya. Siklus yang kurang lebih ini tadi juga, ini dari bunga terjadi, di bunganya ini pun terjadi proses meiosis, yaitu pembelahan sel ya, dari satu sel menjadi 4. Nah, ini bentuk mikrosporanya. Kemudian pada bagian kelamin betinanya ini terjadi proses meiosis ya. Nah, ini jadi terbentuk 4 megaspora, kemudian 3 megaspora mengalami degenerasi. Kemudian terjadilah proses pembuahan, ini sel sperma dan sel telurnya menyatu, berbentuklah zigot dan membentuk embrio. Dari embrio ini bertumbuh berkembang menjadi biji, bijinya pun jatuh ke tanah hidup, berkecambah, kemudian jadi tumbuhan dewasa lagi. Begitulah seterusnya ya. Ini yang lebih detailnya lagi. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian setelah terbentuk biji, biji itu disebarkan ya ke seluruh permukaan bumi dengan berbagai macam cara. Inilah salah satu bentuk kekuasaan Tuhan ya, bentuk kemahakuasaan Tuhan ya. Anak-anak semuanya bisa kita lihat bahwa biji itu menyebar dengan berbagai macam cara. Coba kalau biji itu tidak menyebar dengan berbagai macam cara, maka hanya ada tumbuhan tertentu di tempat tertentu, tidak menyebar kemana-mana. Nah, penyebaran biji ini bisa dibantu oleh angin ya. Ini contohnya, dia bijinya atau bunganya ya, itu bijinya dilengkapi oleh bulu-bulu halus yang mudah terbang dan ringan sekali, maka mudah tertiup angin dan akan nyebar kemana-mana. Ini biasanya di rumput-rumputan ya. Ini disebut anemokori. Jadi penyebaran biji dibantu oleh angin ya. Sedangkan penyebaran biji dibantu oleh air itu disebut dengan hidrokori. Contohnya ini buah kelapa, dia syaratnya harus terapung ya. Massa jenisnya lebih ringan, lebih kecil dari air. Maka ketika jatuh di air akan terbawa oleh arus air dan menyebarlah kemana-mana kelapa itu. Makanya kita bisa lihat kelapa itu tumbuhnya di tepi-tepi sungai atau tepi pantai ya. Karena penyebaran bijinya dibantu oleh air. Kemudian oleh penyebaran biji dibantu oleh hewan namanya zookori. Nah, ini contohnya dimakan oleh burung ya. Biji buahnya, bijinya ikut tertelan, kemudian burungnya buang hajat atau buang kotoran, maka bijinya akan tumbuh di tempat di mana dia buang kotoran. Jadi akan menyebar kemana-mana tumbuh-tumbuhan itu. Contohnya jambu biji itu ya, dan banyak lagi. Kemudian oleh antropokori. Antropokori ini oleh manusia ya. Ini contohnya kalau kita lewat pakai celana, biasanya kita lewat di semak-semak akan banyak biji-bijian tumbuhan yang nempel di celana kita. Nah, itu contoh salah satunya. Ataupun sengaja ditanam oleh manusia ya. Itu oleh antropokori. Contohnya yang sangat berkembang jadi industri, yaitu biji kelapa sawit. Kelapa sawit itu aslinya dari Afrika, bisa sampai ke daerah kita. Nah, itu dibawa oleh manusia karena kebutuhannya ya, itu tadi. Oke anak-anak ya, ingat, penyebaran biji bisa dibantu angin, namanya anemokori, oleh air hidrokori, oleh hewan zookori, oleh manusia namanya antropokori. Paham ya? Diingat-ingat. Oke, kemudian reproduksi tumbuhan angiospermae secara aseksual. Iya. Secara aseksual ini tidak memerlukan pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina ya, anak-anak. Jadi tidak memerlukan bagian bunga tadi terjadi pembuahan, polinasi, penyerbukan, pembuahan, tidak perlu itu. Tidak memerlukan biji kalau reproduksi secara aseksual ini ya. Nah, berbagai macam cara manusia untuk mencukupi kebutuhannya, yaitu supaya lebih cepat berbuah, tanamannya pendek dan hasilnya maksimal gitu ya. Jadi manusia itu berpikir, nah, untuk mengembangbiakkan tumbuhan secara aseksual. Salah satu yang sering kita lakukan adalah mencangkok, ya, cangkokannya ini. Ini contoh gambarnya. Kemudian merunduk. Nah, ini tumbuhannya dirundukkan, pelepah salah satu rantingnya dirundukkan. Ini biasanya pada tumbuhan apa ya? Macam-macam. Kalau Bapak pernah nyoba ini yang jeruk ya, batang jeruk. Kemudian ada menyambung atau enten ya, ini contohnya. Nih, ini disambung, ada batang bawah, ada batang atas. Batang bawah biasanya dari biji biar kuat, batang atasnya yang sudah
terbukti berbuah dan kualitasnya bagus. Kemudian ada menempel atau okulasi. Menempel ini mata tunasnya ditempelkan di batang biasa. Kemudian ada stek. Ini memotong bagian tumbuhan kemudian ditanamkan. Ini contoh yang sering kita lakukan, yaitu pada batang ubi kayu. Ini ya. Oke anak-anak ya. Jadi ini dapat tugaskan untuk kalian sang ini. Nah, ingat-ingat tugasnya. Coba kalian buat reproduksi secara aseksual. Bisa dengan mencangkok, bisa dengan merunduk, bisa dengan menyambung, menempel, dan kalau stek tapi bukan ubi kayu, ya boleh. Coba kalian buat tanaman buah-buahan, kalian coba untuk membuat mempraktekkan reproduksi secara aseksual. Boleh dengan mencangkok, merunduk, ataupun menyambung, menempel, atau stek tapi bukan ubi kayu, ya. Caranya bagaimana? Bisa tanya dengan bapak ibu kita atau tetangga kita yang sudah bisa, ataupun sekarang sumber informasi banyak sekali. Bisa kalian lihat di YouTube cara mencangkok atau cara merunduk atau menyambung atau okulasi, ya anak-anak. Ini tugasnya, produk hasilnya besok dikumpul di akhir semester ini. Coba kasih waktu sekarang, masih ada sekitar 5 bulanan lagi. Oke ya, mudah-mudahan berhasil. Oke, kita lanjutkan materinya anak-anak ya. Nah, ini untuk tugas kedua ya. Silahkan kalian lengkapi. Ini di buku cetak kalian ada ya. Jadi ada gambar bunga dan bagian jantannya itu, atau kemudian ada bagian betinanya ini. Kemudian ada bagian-bagian bunga ini ya. Silahkan kalian isi. Kemudian itu struktur bunga ya, silahkan diisi. Kemudian kalian lengkapi juga ini menginvestigasi cara penyerbukan bunga. Silakan kalian coba untuk jadi peneliti ya. Ini bahan-bahannya ada, sangat mudah sekali. Alat tulis, pena atau pensil, kertas manila ya, kamera kalau ada boleh. Kemudian coba ini contohnya ya, bunga matahari. Bagian yang perlu diamati ada warna mahkota berwarna kuning cerah, ukuran mahkotanya besar, pembantu penyerbukannya lebah. Nah itu ya. Kemudian keberadaan madu, memiliki madu, bentuk serbuk sari berbentuk bubuk dan mudah menempel. Nah itu. Coba kalian amati minimal 5 bunga ya, minimal 5 bunga kalian lengkapi. Nah kemudian apa yang harus kamu lakukan ya, ini kalau ada teman-temanmu yang dekat rumah, boleh kalian berbentuk kelompok. Kalau tidak, ya kamu sendiri pun Bapak ya rasa bisa ya, tidak harus berkelompok. Karena kita harus jaga jarak dan lain-lain untuk menjaga kesehatan kita. Ini tidak harus berkelompok ya. Boleh kalian lakukan sendiri-sendiri di rumah. Carilah tumbuh-tumbuhan yang berbunga, kalian amati cara penyerbukannya bagaimana. Ini contohnya ini ya. Ini satu ini untuk contohnya. Jadi kalau minimal 5 berarti tambah lagi sampai 6, berarti ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 bunganya. Oke anak-anak semuanya, lengkapi pertanyaan, jawablah pertanyaan di bawah ini ya, nanti dan buat kesimpulannya. Oke, paham? Nah, untuk pertemuan kita kali ini sampai di sini dulu ya. Tetap selalu jaga kesehatan dan kebersihan, karena kesehatan itu sangat mahal. COVID-19 ini bisa kita cegah, salah satunya yaitu dengan menjaga kesehatan kita dan menjaga kebersihan kita. Menjaga kesehatannya bagaimana? Dengan pola hidup yang sehat, tidur yang cukup, makan makanan yang bergizi ya, tidak harus mahal, bergizi itu. Kemudian selalu rutin melaksanakan ibadah ya, karena dengan beribadah kepada Allah hidup kita akan tenang, hati kita akan tenang, dan itu akan membuat kita sehat. Kemudian kebersihan itu sangat penting sekali. Rumahmu, diri kita sendiri, di rumah kita, orang tua kita, dan orang-orang yang kita sayangi. Oke, terima kasih. Kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi, mudah-mudahan di lain kesempatan, mudah-mudahan kita diberi panjang umur. Dan Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.